Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan Salam Harmoni. Perkenalkan, nama saya Kurnia Sutate Malase dari Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, di vlog saya yang ketiga kali ini, khususnya di mata kuliah Pengelolaan Sumber Belajar, di vlog ini saya akan membahas mengenai sumber belajar di pendidikan formal. Landasan hukum pendidikan formal Indonesia itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004, khususnya bab 4, yaitu tentang jalur, jenis, dan jenjang pendidikan di Indonesia. Landasan hukum pendidikan formal merupakan sebuah dasar atau fondasi perundang-undangan yang menjadi pijakan atau pegangan dalam pelaksanaan pendidikan di suatu negara. Nah, dengan adanya landasan hukum sistem pendidikan formal ini bisa menjadi sebuah landasan atau serta titik tolak dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Kita tahu jalur pendidikan di Indonesia itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ialah pendidikan formal, yang kedua ialah pendidikan non formal, dan yang terakhir ialah pendidikan informal. Sedangkan untuk pendidikan formal sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ialah pendidikan dasar, yang kedua ialah pendidikan menengah, dan yang terakhir ialah pendidikan tinggi. Konsep sumber belajar di pendidikan formal tersebut dinilai sangat penting. Mengapa? Karena dengan adanya konsep sumber belajar ini, tentunya hal tersebut bisa membantu mengatasi masalah belajar dan memenuhi kebutuhan peserta didik ataupun mahasiswa. Nah, kita tahu jenjang pendidikan itu dimulai dari pendidikan prasekolah atau biasa yang kita kenal dengan pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan yang paling tertinggi ialah universitas. Nah, tentunya setiap jenjang pendidikan itu memiliki atau membutuhkan sumber belajar yang berbeda-beda. Tentunya semakin tinggi jenjang pendidikan tersebut, maka kebutuhan akan sumber belajar pun akan bervariasi. Semisalnya seperti anak pendidikan PAUD. Nah, kita tahu kan anak pendidikan PAUD itu rata-rata masih berumur 5 tahun, yang mana mereka hanya mengenal permainan atau dunia bermain. Otomatis tidak mungkin kita samakan sumber belajar dengan anak menengah atas atau anak SMA. Tentunya sumber belajar yang kita sediakan ialah bagaimana sumber belajar tersebut bisa membuat mereka belajar sambil bermain. Nah, disitulah poin penting di dalam pendidikan prasekolah atau pendidikan anak usia dini. Mereka bisa melalui permainan tersebut, mereka bisa belajar misalnya di dalam permainan di dalam kelompok. Nah, di dalam kelompok tersebut mereka nantinya akan belajar bagaimana bekerja sama sambil bermain. Sedangkan kalau misalnya kita bandingkan dengan kebutuhan sumber belajar di perguruan tinggi atau jenjang yang paling tinggi, tentunya akan sangat berbeda drastis. Sedangkan untuk jenjang perguruan tinggi atau universitas tersebut, tentunya variasi dari sumber belajar tersebut sangat diperlukan. Misalnya belajar mandiri, informasi dan teknologi itu menjadi variasi sumber belajar yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Mahasiswa tidak hanya bisa membutuhkan satu sumber belajar atau hanya menggunakan perpustakaan saja. Tentunya mahasiswa harus bisa mengakses atau memanfaatkan berbagai sumber belajar. Di antaranya nanti itu berguna untuk misalnya pembuatan skripsi, tugas-tugas kuliah, makalah, jurnal, dan sebagainya. Nah, dari sini kita bisa melihat perbedaan yang signifikan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan tersebut, maka kebutuhan akan sumber belajar pun akan sangat banyak atau akan sangat bervariasi. Nah, namun poin yang sama ialah tujuan dari adanya sumber belajar itu sendiri. Nah, tujuan adanya sumber belajar itu sendiri ialah mempermudah proses pembelajaran atau mempermudah proses perkuliahan. Nah, itulah yang menjadi tujuan utama adanya sumber. Nah, demikianlah penjelasan singkat saya mengenai sumber belajar di pendidikan formal. Semoga materi yang saya sampaikan bisa teman-teman pahami dan semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.
Salam harmoni.